subjek dan predikat. Oke. Lause Istiqomah tahu kan subjek itu apa kan? Ayo langsung silakan. Tahu Tahu. Predikat tahu kan? predikat kata kerja. Tahu. Iya, benar. Good. Oke, and then kita lihat di sini main clause adalah suatu kelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Berarti tidak termasuk objek. Kalau mungkin ada objek, dia adalah hanya sebagai penambah di sana. Terus main clause ini dapat berdiri sendiri sebagai suatu kalimat karena mengandung suatu pikiran yang utuh. Independen dong. Iya. Independent clause. Jadi kalau dikatakan dia kalimat, kalau sudah ada subjek predikat itu termasuk kalimat. Kalau tidak ada misalnya subjek predikatnya, contohnya makan siang, itu kemarin apa namanya? Itu clause frasa. Frasa or phrase gitu ya. Baik, good. Sudah paham sekarang ya. Iya. Okay, and then it is important to remember that orders of elements in other construction types, for instance, noun or as prepositional phrase, is not evidence for a particular order in main clauses. Nevertheless, they share at least the formal property of clause position with P arguments. P di sini adalah apa? Predicate, ya kan? Some of these constituent types are illustrated for each of constituent order is simplified below. Bawah ini. Kita lihat di sini. Dianti hit the ball. Hit itu artinya apa di sana? Memukul. Memukul. Mungkin dia bola apa kali itu, nggak tahu lah ya. Basket, baseball kali ya, baseball atau bola. Main bola apa yang dipukul? Bola golf. Bola kasti, ya baseball, something like that. Baseball. Iya. Direct object. Yang digarisbawahi, the words underlined here is direct object. Why direct object? Hit the ball. Iya. Langsung. Objeknya langsung gitu ya. Okay, and then the second, Bart went to the bathroom. Prepositional phrase. Mengapa dia prepositional? Ada yang bisa? Preposisi kan kata keterangan kan, when the bathroom. Pergi When ke. to itu kan? Iya. To itu prepositional phrase. Oke, yang ketiga, the executioner knew that she had lost her job. Ini objek komplement, objek lengkap ya? Iya, melengkapi. Iya. Kayak objek pelengkap. Mengapa dikatakan pelengkap di sini? Karena itu yang kehilangan, yang pelengkapnya lost her job itu ya? Atau gimana sih? Karena mempunyai objek mengetahui. Terus itu yang si had lost her job itu kan kayak apa? Menerangkan dia telah kehilangan kerja kan? Iya. So this is the same with number 4 and 5. The women wanted to vomit. Vomit means what? Something like that. Mual. Contohnya kalau lihat Anita gitu ya kan? Kalau lihat Anita, sometimes Mbak Istiqomah wanted to vomit. No, I did not. Enggak. Iya atau enggak, Mbak? No lah. Oh, enggak ya. No lah. No lah. Okay, number 5, they told the cat to wait. Sama juga. And then number 6, the coach was ugly. Okay, mengapa dia adjective? Because ugly. Kan adjective kan? Iya. The man was a wretched ping pong player. Predikat nominal. Kenapa nominal? Ping pong player. Ping pong kan noun. Player. Iya, player juga noun kan? Orang. Gabung. Noun. Iya. Okay, good. So this is the
analysis of simple sentences. You are explained in the previous model that a sentence instead of group. Okay, blah blah blah. We can see here dogs and then bark. Mbak Anita, apa itu bark? Kemarin semester lalu kita pelajari bark kan? Gonggong. The sun gives light. Mengapa gives light ini predikat? Bukan light-nya bukan objek. Kan Gift kan? Iya, kan give. memberikan apa? Gift kan itu Kayak kata kerja. kayak gitu. Kenapa dia light-nya tidak dibuat objek? Karena give light itu suatu rasa kan? Maksudnya Benar sekali. Dan di sini kita hanya membahas tentang subjek dan predikat. predikat. Jadi kalaupun ada objek itu hanya sebagai pelengkap di sini nanti. Kita lihat. Suara itu suara apa sih? Artinya itu. Oh, Dia lagi berdance, dansa. Nggak apa-apa lah. Kamu pakai itu aja headset. Okay, we have activity sense. We have activity 1 kenyang here. banget ya? Iya. Oh, aku mute deh. Nggak apa-apa. Kamu ya. Pengen ngusir dia. Pengen ngusir dia aja gitu. Bilang aja lu, Beb. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1 Mbak Anita, coba baca Mbak. Kamu bantu kita baca. The cackling of geese save Rome. Oke. Kita lihat di sini. Bentar ya. Yang mana subjek, yang mana predikat di sini? Harus kita bagi 2. Jadi nggak ada objek di sini. Ya, the crackling of geese itu Subjek. Ini kan. ya. Iya. Geese. Apa itu geese? Angsa kan? Gus dari gus. Bener How nggak? do you know that? Kan gus sama gis yang kemarin put sama fit gitu kan? Benar, good. Berarti kalau double E dia misalnya itu dia plural atau Jamak. jamak? Eh, Plural sama jamak sama kan? Iya, sama. Plural atau jamak sama. Not singular, right? Okay. And then where is the predicate here? Save Rome. Yeah, right? Okay. Yeah. Good. And then how about the second? The stone walls do not a prison make. Stone walls. Prison make. Subjeknya adalah stone walls. Walls. Kalau predikatnya itu apa? Do not a Do prison not a make. prison make. Kira-kira apa sih artinya ini? Stone walls, batu, dinding batu ya? Apa sih? Tembok. Tembok. Iya. tidak. Prison make tidak dibuat oleh. Prison bukannya penjara. Iya, penjara. Ya, Penjara. aku prison, prisioner. Aku ingatnya itu tahanan. Stone walls do not a prison make. Apa artinya itu? Kira-kira? Oh, jadi dinding batu itu tidak digunakan untuk apa sih, bangunan penjara gitu ya? Almost right. Gimana Mbak Martija atau Mbak yang lain? Mbak Anita? Bisa. Christina? Stone walls do not a prison Idiom make. ini ya, idiomatik ini ya. Kind of, Aku yes. sambil dorong troli sih, jadi nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Dorong aja dulu trolinya. Kedengeran sih suaranya. Anjing banget. Ada yang tahu? Dinding batu tidak dibuat untuk penjara. Don't a prison make. Oke, secara literal artinya tembok itu tidak dibuat untuk penjara gitu ya. Jangan mungkin ya, do not, jangan digunakan untuk. Artinya Iya. ini kan idiom kan.
Jadi Iya. artinya kayak gini, kamu janganlah menjadi tahanan kira-kira gitu. Something like that, you know. Oh, Iya, jangan jadi. Janganlah menjadi buronan, kira-kira seperti itu. Oh, oke. All matter is indestructible. All So matter. subject is all matter. Semua permasalahan is indestructible. Apa itu indestructible? Indestructible. tidak bisa Tidak diselesaikan. bisa Bisa dihancurkan ya, diselesaikan. Diselesaikan. Indestructible. Tidak bisa, kira-kira begitulah. Semua permasalahan itu tidak dapat selesaikan. iya kayak ini loh, kayak nggak mungkin kita punya banyak masalah, semua masalah itu tidak dapat dipermasalahkan. Dipecahkan kali, kayak Tidak bisa dipecahkan. Kayak tidak bisa kita dipecahkan bayangkan. jalan keluarnya maksudnya. Iya. Sangat apa? Sangat chaotic gitu ya. Very messy, something like that. Oh, Sulit. complicated banget. Complicated. This is the first one, and then how about the predicate indestructible? How about number 4? No man can serve masters. No man. No man. Tidak seorang pun Tidak ada orang yang laki-laki. Tidak seorang pun laki-laki dapat mendapatkan master, maksudnya dua gelar. Mendapat gelar gelar sekaligus, bukan? Oke. Kalau master itu kan apa? Master artinya apa? Kayak apa ya? Gelar. Orang kayak bos gitu loh. Orang bos. Yang paling tinggi lah intinya. Iya, gitu kan. Master itu kan bos gitu kan. No man can serve two masters. Oh, jadi tidak ada kayak yang dapat apa? Melayani. Pimpinan itu tidak ada, maksudnya kan kayak pimpinan itu tidak akan ada dua gitu, pasti satu gitu kan ya, Seth? Contohnya gini, almost right. Contohnya gini, kamu ketemu dua orang gitu kan, dua orang. Mungkin kamu bertemu dua orang master begitu ya. Satu bisa nggak? Dua ini bisa nggak kamu apa mereka? Kamu handle mereka gitu? Iya. Nggak bisa. Susah kan? Karena itu susah gitu. Namanya juga master gitu kan. Berarti contohnya satu gini. Orang hanya bisa handle satu kan? Iya. Contohnya gini. Contohnya kalau misalnya Mbak Evi punya dua suami, kamu bisa nggak serve two masters gitu? Tidak bisa. Bisa satu aja sudah kewalahan gitu kan? Gantian dia. Iya, capek jadinya. Capek ya? Iya capek dong. Yang nurut sama ini, nurut sama itu. Yang malamnya dia. Nah, itulah contohnya no man can serve two master. Nggak ada seorang laki-laki yang bisa melayani dua penguasa, kira-kira begitu. Tapi kalau diterjemahkan agak aneh. Itu no man maksudnya seorang laki atau manusia? Man kan bisa jadi people juga. Kali. Apanya? Man kan di sini bisa jadi orang juga, maksudnya. Iya, bisa manusia juga. Iya. Dia artinya laki-laki atau orang. Iya, laki-laki atau orang. Tapi bisanya manusianya itu adalah laki-laki. Manusia. Ya biasanya yang bisa jadi master kan laki-laki. Tidak seorang pun kali, tidak seorang pun. Ya tidak seorang pun. Seorang pun kan bisa manusia bisa. Iya. Karena itu idiom jadi no man. No man. Okay, and then how about the predicate here? What is the predicate? Can serve two master. Kenapa kita mulai dari can? Karena can itu kan kata kerja, verb kan? Iya. Okay, a sick room should be well aired. Apa itu artinya air? Udara. Air berarti di apa? Ditayangkan ya? Ditayangkan. No.
menganginkan. Udaranya segar gitu. Iya, diberikan udara segar gitu, diberikan Mengangini. ventilasi. Oh, Nah. Mengangini berarti. iya. Oke, kalau kita terjemahkan secara literal lucu dia jadinya. Jadi kalau air kan diudarai kan? Air kan Iya. udara, air. Membaik. Jadi diberikan ventilasi gitu sih. Oh iya, ventilasi ya. A sick room should be well aired. Ruang tempat orang sakit harusnya diberikan ventilasi yang baik. Ventilasi udara Iya, yang baik. Yeah. So the subject here adalah sick Room. room. Okay. Okay. How about the predicate? Should be well Okay, should. aired. Mengapa should? Why start from should? Should kan tindakan. Maksudnya should be. Should be Yeah. itu kan to Should be. be is just Maksudnya like action, right? ya action. Kok to be sih? How about this one? The last one, and then because we don't have much time, I think this Okay, will be the I. last one. I shoot an arrow in the air. Only I. Only I, right? Because shoot Shoot. is what? Action. Action. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Menembak. Menembak panah Mana? ke udara. Mana? Oke, kalau Panah. arrow itu artinya apa? Anak Panah. Panah kan? Panah, ya kan? Oke, good. Because we don't have much time, so you can do it by yourself. Up went the balloon into the street. The piper stepped. Sweet are the uses of adversity. Dear, gentle, patient, noble Nell was dead. Dead. Dead di sini apa artinya? Mati. Good. Tidak bernyawa. Oke, the head of the phrase. Kalau dikatakan tadi phrase itu apa Mbak Istiqomah? Hubungan kata yang memiliki subjek dan verb. Subjek dan predikat. Good. Okay, the little child tired of play or is sleeping. The noun child is the head of the noun phrase and sleeping is the head of the verb phrase. Oke. Paham nggak di sini maksudnya? Mengapa itu child menjadi noun phrase? Sleeping menjadi verb phrase. Belum. Karena child itu adalah apa? Child itu adalah noun kan? Oh ya, noun. Kata benda. Sedangkan sleeping, I like sleeping gitu ya. Sleeping is the head of verb phrase. Oke. Berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, verb phrase itu apa? Kata kerja yang menunjukkan aksi, begitu kan? Iya. Frasa. Frasa itu tadi dia yang mengandung subjek atau predikat. Not object lah. Oke. Kita lihat di sini head. Arti head di sini adalah apa? The main. The main, right? Ya. Yeah. The main component. Komponen utama gitu. He tried his best. Oke. Sapardi, the boat, rode kapal kertas. Oke, kita lihat di sini. Sapardi di sini menjadi apa? Jadi verb, noun phrase. Noun phrase. Oke, noun phrase itu berfungsi sebagai subjek dianya. Oke, good. Rode kapal kertas. Rode itu apa? Verb phrase. Verb phrase. Mengapa depotnya kita tidak sorotin di sana? Karena depot ini kan hanya menjelaskan si Sapardi tadi kan? Oh iya. So depot here not the head of the phrase because it only explains Sapardi, right? Iya. Sapardi, something like that. Karena kalau misalnya ini puisi ini bukan menjadi unsur utama,
Tapi yang menjadi unsur utama adalah si Sapardi dan dia menulis kapal kertas. Oke. Head of the verb phrase above is tried. Tried berarti di sini mencoba. Tried his best. Gitu. And wrote. Wrote menulis. Oke, paham ya sampai di sini ya? Iya. Good. Okay, so what does it mean head of a phrase? A head is always grammatically obligatory. Oke, obligatory di sini artinya apa? Kewajiban. Berarti always grammatically obligatory artinya di sini itu yang menjadi unsur pokok secara gramatikal. Oke. Unsur pokok. Tadi kan unsur pokoknya di sini sudah paham kita lihat. Unsur pokoknya all matter in this one. All matter is indestructible. Unsur pokoknya ada dua, yang mana? All matter. All matternya menjadi subjek, indestructible-nya menjadi predikat. Berarti dua. Is-nya tidak ada kan? Iya. So something like that. Sebenarnya agak bukan susah sebenarnya, cuman menentukannya kadang kita agak membosankan begitu. Harus banyak latihan sih sebenarnya. Iya, harus fokus. Yep. After talking about head, then you have to be aware that in the complete subject is a noun phrase. The head is qualified by an adjective or adjective equivalent that call its enlargement or attribute. Oke. Atribut. Arti atribut di sini apa di sini, Mbak? Seragam. Apanya? Atribut. Atribut in sentence. What does it mean? Menurut kamu atribut itu sebagai apa enggak? Perlengkapan ya? Melengkapi bukan? Pelengkap. Pelengkap. Ciri-ciri Very bukan good. atau apa ya? So attribute mean to explain by indicating a cause gitu, penyebab. Oke. Atribut berarti sesuatu yang menjelaskan sesuatu dengan mengindikasikan sebab. Paham nggak? Oke, for instance, Mbak Istiqomah baca nomor A-nya, ayo. New brooms. New broom, sweet clean. Oke. New broom, sweet clean. Mana atributnya? New kan? Lihat di sini new. New broom. New ini menjelaskan siapa, ayo? Broom. Menjelaskan siapa? Broom. Broom, sapu. Menjelaskan sapu kan? Itu tadi saya katakan berarti atribut adalah menjelaskan si sapu tadi dengan mengindikasi penyebab. Penyebabnya karena dia baru apa? Sweep clean. Oh, Sweep clean. oh gitu. Oke, I will what? Mana ini ya? Pesannya. Bisa. Ya udah saya tulis aja ya. Ya. Ada nggak jelas ini? Ada nggak? Oke. To Ada. explain. Oke, good. Something by indicating
Cause. Itulah yang dikatakan tadi apa tadi, Mbak? Atribut. Atribut in sentence ya, bukan atribut sekolah, no. Gitu. Apa tadi? You explain something by indicating a cause. Okay, and then the second, Mbak Anita, Iya. would you please read for us? Taking dog outside. Oke. Yang mana di situ atributnya? Barking. 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 Dia menjelaskan si anjing, gitu kan? Iya. Cause-nya apa? Penyebabnya apa? Kalau yang sering menggonggong jarang Git. menggigit. Bohong ini. I don't believe this sentence. Menggigit Bodohan itu ini. jarang. Suka dikejar anjing ya. Kawan. Okay, Miss Evie, please read C. Harry's father is an engineer. Engineer. Attribute is Harry's kan? Ya, Harry's. Oke. Si Harry ini atribut dia menjelaskan si father. Harry's father berarti ayahnya si Harry gitu. Is an engineer. Is an engineer menjadi predikat di sini. Mengapa predikat? Kan dia kan menjelaskan why. Why? Dia kan menjelaskan si ayahnya itu seorang ini kayak insinyur gitu kan? Bukan. Mengapa predikat? Jadi di sini ada makna tersirat namanya. Tahu nggak tersirat itu opo? Tersembunyi. Yang opo itu tersirat? Tersembunyi. Benar. Kalau sebenarnya kalau di SMA atau SMP ini bukan predikat ini kalimat ini. But because you are from English literature, specifically in what? Translation? I don't know. Yes. Jadi ini kalau di SMA ini bukan predikat ini kalau kamu pelajari. Tapi kalau di kuliahan khususnya di English literatur ini jadi predikat. Is an engineer. Is an engineer itu kan sebenarnya kan apa itu? Kalau dalam kalimat biasa ya. Dia adalah objek ya. Iya, objek. Penjelas gitu ya. Tapi ini predikat. Mengapa bisa predikat? Kalau di dalam kita menganalisis phrase tadi, is an engineer. Engineer itu apa? Insinyur kan? Iya. Insinyur itu apa? Melakukan sesuatu kan? Iya. Itulah makanya predikat. There is an action. Makna yang tersirat. Jadi insinyur kan kayak melakukan sesuatu kan? Yes, he does something. Something like that, you know. Oh, begitu. Understand? Understand. Gimana dengan Mbak Christina? Understand? And then the other friends? Dia nggak bisa ngomong, Bang. Oh, good. Understand tapi breaking di sini. Ini PPT-nya belum ada ya Mbak Nurul? Sudah ada. Sudah. Udah ya. Sudah keluar. Oke. And then kita lihat di sini subjek. Subjeknya di sini Broom, head of the phrase. Oke. Mengapa dikatakan head of the phrase here? Brooms. Yang melakukan menyapu siapa? Si Brooms atau si Neil? Si Broom. Si Brooms yang melakukan. Makanya dikatakan itu subjek yang head-nya, yang intinya. Gitu. Yang melakukan action-nya gitu ya. Bentar. Iya, yang melakukan action-nya, yang utamanya gitu. Gitu. Predikatnya kan menyapu. Oke, tapi kalau kamu tanya ini anak SMP SMA, dia pasti nggak akan tahu sweep clean itu bisa menjadi predikat. Gitu. Seldom bite. Seldom itu apa aja? Jarang. Itu kan harusnya kan adjektif ya? Bukan, adverb. Adverb of frequency kan? Iya. Jarang.
So language is complicated. Iya. Do you agree? Ya, I'm agree. Even linguists sometimes they get stuck. Gitu. Walaupun dia seorang linguis juga kadang dia bingung gitu. Karena language itu complicated dan berkembang dan kompleks gitu. Tidak ada seperti ilmu matematika 1 + 1 = 2. No. Something like that. Oke, mungkin 50 hari yang akan datang, bukan 50 hari. Next time, the future gitu. Mungkin predikat ini bisa diganti gitu. Seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah berapa kali disempurnakan? Sudah berkali-kali. Berkali-kali kan? Iya. Itu language is not fixed gitu. Oke, but no problem gitu. No problem. Makanya di dalam mempelajari bahasa itu kamu nggak perlu takut karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Asalkan intinya itu ada begitu. Kecuali memang kamu memang harus berdasarkan teori ya, memang harus mengikuti teori itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya alasan ya no problem gitu ya. And then D, my views are quite different. Apa bahasa Indonesianya itu Mbak Anita? My views are quite different. My view. Pandanganku Pandangan. Sudut pandangku sangat berbeda. jauh. Sangat Agak berbeda. kan, agak lah. Agak. Because it has quiet here, quiet. Agak berbeda gitu kan. Ini sangat sopan dia. Sebenarnya dia ini mengatakan apa? Pandanganku itu berbeda loh gitu. Cuman dia quiet gitu. Nah, itulah dia dalam bahasa juga ada tingkat kesopanan namanya kan? Ya. Oke, saya kasih tahu kamu satu tingkat kesopanan dalam mengatakan terima kasih, oke? Oke. Good. Bentar. Contohnya kamu pernah nggak dengar kata thanks in advance? Iya, jarang itu. Thanks Terima in kasih banyak ya. advance. Advance itu di awal. Advance. Terima kasih sebelumnya gitu ya. Terima kasih banyak. Contohnya gini. Thanks in advance. Gini. Advance. Coba kamu lihat kamusmu advance itu artinya apa? Advance Itu kan bukannya apa sih? Aduh. Buka kan? Maksudnya di awal gitu. Iya, terima kasih Kayak di awal gitu ya kan? Iya. Terima kasih sebelumnya kalau bahasa Indonesia mah. Ini menurut kamu sopan atau enggak? Terima kasih sebelumnya ya. Sopan. Sopan sih kalau dalam bahasa Indonesia. This is not polite. Kenapa? Why? Kamu nggak tahu ya kenapa? Enggak. Sama, saya juga nggak tahu. Oke, let me tell you. Ya, tahu kok. Oke. Yeah. Jadi kalau kamu katakan contohnya thanks. In advance. Thanks, kalau gini aja, ini dia kayak your friend gitu kan? It's like college gitu, teman kamu. Thanks in advance. Kalau kamu bilang thanks in advance ini, in advance, ini seakan-akan itu kewajiban dia gitu. Contohnya. Dan itu biasanya dipakai ke bawahan atau yang di bawah kamu, baik dari segi umur ataupun mungkin pekerjaan atau status gitu. Jadi misalnya kalau kamu bilang sama adik kamu, please go to my room tomorrow and clean it. Thanks in advance. Itu cocok gitu. Itu karena kewajiban dia membersihkan kamar kamu gitu loh. So you use thanks in advance there gitu ya. Kalau thanks aja, ini untuk teman-teman. Kalau misalnya yang sangat umum, thank you very much gitu kan. Very much. Ya. Itu kayak kamu sama guru kamu atau sama di perusahaan, thank you very much, ataupun apa lagi? Thanks a lot. Thanks a lot gitu. Iya. Jadi jangan pernah katakan thanks in advance. Seems like you are bossy.
Oke. Oh, kan kalau dalam bahasa Indonesia mah terima kasih ya sebelumnya gitu. Kayaknya banget loh, sopan banget. But even like English people sometimes use that. I saw they post on Facebook like in Taiwan expats or Taiwan buy selling something like that. But itu tadi, even like native speaker sama seperti kita Indonesian sometimes juga kadang-kadang kan kita bermasalah untuk berbicara kan. Iya. Oke, begitulah dia. Desire ini hasrat. Desire, my desire, a desire to excel is commendable. Excel di sana apa itu? Excel di Melebihi atau melampaui. mengatasi juga bisa mengatasi. Sebuah hasrat untuk melebihi adalah commendable. Commendable, what does it mean commendable here? Commendable, terpuji. Yang patut dihargai, ya terpuji, tindakan terpuji gitu. Sebuah keinginan untuk unggul artinya kan? Excel itu unggul atau kalau dia bisa melebihi, bisa unggul, tapi melebihi kurang cocok di sini. Jadi di situ desire adalah subjeknya, atributnya adalah kan? Di sini sebuah kan? Karena sebuah itu menjelaskan desire. Predikatnya apa? Is commendable. Tindakan terpuji. Jadi commendable ini tindakan terpuji. Ada yang kamu lakukan di sana kan? Predikat kan? Hasrat kamu itu, apakah itu predikat atau tidak? Hasrat itu kan predikat kan? Kalau kamu memiliki hasrat, berarti kamu punya tindakan, benar nggak? Oh iya. Kalau kamu punya hasrat untuk belajar, berarti tindakan kamu apa? Tidur kan? Belajar. Kira-kira begitulah. Oke. Next, the verb phrase. Ini saya rasa sudah dibahas dulu ya waktu kamu mungkin tahun kedua when you are on the second grade, right? But maybe we just need to review, ya. Oke. The verb phrase. Verb phrase ini tadi sudah kita katakan di sini. Verb phrase ini dapat terdiri dari verb dan juga noun phrase. Gitu. Terus nanti di sini dibagi ada transitif, intransitif, ditransitif, intensif, kompleks transitif, prepositional. Tapi yang paling umum dibahas itu adalah tran, in, dit, tran ini. Dan ada nanti beberapa lagi gitu. Kita bahas yang pertama, transitive verbs. Kamu sudah bahas ini dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu ya, atau tidak. Kita lihat contohnya, the girls like the dog, gitu ya. You will remember that the noun phrase that dog was apa katanya? Was functioning as the direct object of the verb likes, and that the verb likes was a transitive verb. Oke, mungkin kalau baca ini sedikit membingungkan gitu ya. Tapi apa intinya transitive verbs itu? Apa arti transitive verbs? Membutuhkan objek. Iya, membutuhkan objek. Iya, benar, membutuhkan objek gitu. Kata kerja yang membutuhkan objek. That dog di sana apa? Objek. Objek. Oke, berarti verbnya di sana mana? Likes. Likes dong. Iya. This girl apa? Noun. Noun. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Iya. Oke. Coba kamu lihat nomor 1 di sini contohnya. The girls likes. Ada artinya enggak? Enggak. No, less meaning. Like apa gitu. Coba kamu lihat
kamu buat satu contoh satu orang ya, yang tidak memerlukan objek, contohnya. Aku makan. Makan apa? I'm standing. Makan juga boleh ya. Ya, tapi Aku makan bisa berdiri. transitif, bisa intransitif kalau makan kan? Iya. Dua-duanya bisa. Iya bisa. Apanya? Aku berenang itu bisa nggak? I'm swimming. Boleh, benar. Karena berenang itu nggak apa ya? Nggak Pastinya ada. di kolam kan ya, sudah tahu gitu kan? Berenang itu ya berenang. Kasur. I sleep gitu ya kan? Iya. I sleep. Ya, tidur. Aduh. I'm happy. Terus apa lagi? Dia meninggal. Meninggal itu apa? Namanya ya dead. Kalau die. Kalau die itu apa tadi kamu bilang, Mbak? Dia meninggal. Die lah. Die, meninggalkan die. She D-I-E. dies. I'm die. Why, Bessie? Kenapa? She dies. Ya kan? Iya. Ya mati, ya udah ya mati gitu, nggak ada lagi perlu gitu objeknya. Game over. Mati deh. Tamat. Apa lagi? Dia menang, gimana? She win. Ya kan? Iya. She wake up. Wake up, iya benar. Oke. Tahu nggak beda die, dead, Dead. gimana? Die mati. Dead Mati dead. kematian. Kematian. Dead. Dead. Tewas. Dead kematian, berarti dia itu apa? Meninggal. Kematian. Kata benda. Kata benda. Kalau dead yang ed apa? Dead itu kayak ya Kata adjektif ya? Adjektif. Kata sifat. Iya. Contohnya, apa yang kata sifat perlu mati? Tumbuhan contohnya. Ini Iya. kan pakai ini kamu kan? Iya. Apa bahasa Inggrisnya tumbuhan? Plant. My plant is dead. Dead. Sifat ini kata sifat, dead-nya. Death kata benda, Dead. noun, die adalah verb, Die. ya. Dead. I'm die. Oh my god. Tapi kalau kamu bilang dia sudah meninggal, kamu bilang apa? Gimana kalimatnya? He's dead. None of them here, none of them. Oh. Oh itu loh meninggal dunia, pass away. So language is very unique, right? Yes. Good. Lebih sopan gitu ya? Iya. Ya, pas Siapa yang mau meninggal di sini? Jangan dong. Aku belum nikah. Ntar juga meninggal semua. Meninggal semua ntar. Jangan. Meninggal Ada. semua pacarnya. Ya, Ada anak yang mau dulu. meninggal, biar saya aminkan. Jangan. Aduh. Jahat kali kau. Aduh. Oke. Meninggalkan mantan lah. Kalau meninggalkan mantan ya apa ya? Ah, siap pasti langsung. Oke. Oke, ini dia. Berarti ada dia intransitif. Nanti kita bahas dia. Berarti transitive verb adalah kata kerja yang diikuti direct objek langsung untuk menerima aksi dari subjek. Ini paham ya. Intransitive verb, kata kerja yang tidak diikuti oleh direct object sebagai penerima aksi. Karena memang tidak melibatkan direct object. Sudah cukup jelas begitu. Oke, tanpa direct object, makna kalimat dengan transitive verb akan terdengar janggal. Oke, janggal. Hencikwai ataupun apa itu bahasa Inggrisnya? Janggal. Strange. Very weird. Rare. Okay. Kalau ke orang kamu bisa pakai kata ini, wacky, ya.
Wacky. Kamu You pernah nggak are dengar? wacky. Wacky wacky. You are wacky, sir. Wacky. Apa arti wacky? Wacky. Wacky aneh. Aneh, Pak. Aneh. Aneh ya. Iya. Wacky. Wacky. Oh, kita baru. Wacky. Aneh karena dia bertindak kayak sesuka maunya begitulah. Kalau strange beda dia. Strange itu aneh karena memang kayak apa dia? Kalau strange Kayak dia lebih umum sih. kayak nggak biasanya gitu ya. Iya, kayak nggak Kayak biasanya. asing gitu, kayak asing. Kayak asing, nggak biasanya gitu kan. Kalau wacky ini dia kayak bersifat semena-mena gitu. Oh. Gitu. Siapa tuh? Contohnya di kelas siapa seperti itu? Anita kan? Kamu harus begini, itu namanya wacky, very strange. Wow. I know her very well. Wacky girls. Yeah. Wacky lady. Okay. And then contoh transitive and intransitive verb. Ask, gitu ya kan? Ask. I ask. Saya bertanya opo gitu kan? I ask for him gitu. I bring. Oke, I bring. Kamu bawa apa? Gila ya, bring apa gitu kan? Makanya dulu kalau misalnya teman saya ngomong seperti ini. Saya bawa apa? Kan kita langsung bilang gitu kan? Iya, saya mau beli apa? Kamu gila ya kan gitu kan? Karena kita janggal kedengarannya. Perjelas dong begitu kan? Ya. Mana direct objeknya? Saya membersihkan apa gitu? Explain something. I hit. Siapa tadi yang di bola tadi? Si hit apa tadi? Dianti kan? Iya. Dianti hit The ball. ball. Coba kamu bilang, dia memukul. Jelas nggak? No, at all, gitu ya. And then there are some words also, some transitive verbs, such as kick, learn, paint, sell, touch, want, write. Okay, intransitive verbs, arrive. I arrive. Saya sudah Sampai. I come. Saya datang, begitu. I come. I go. Ya go gitu. I lie. Anita lies. Lie. Sneeze. Apa itu sneeze? Aciu. Bersin ya kan? Die tadi. Work. Oke. Ya. She works. Gitu. Dia bekerja. Don't bother her. She works. Nggak perlu. Itu. Coba ini. Transitif atau intransitif ini? Coba. 3 kata. Earn. Apa yang 3 kata bisa kamu cari? Earn. Menghasilkan gitu. Earn. Itu 4 kata. Oh iya. Maaf. Sorry. Eat. Eat, good. Intransitif atau transitif? Eat itu kan ya makan tadi, transitif. How about this one? Apa ya? Aku juga jadi lupa. Waduh. Apa ya? Kemarin saya ingat-ingat ini. Saya yang buat saya lupa. Maklum lah ya, sudah tuir ya. Ya udah kita skip aja lah. Yang jelas sudah banyak contoh. Saya mau kemarin kalian mau tebak-tebak sih. Tebak-tebak. Tapi yang bikin tebak-tebakannya juga nggak tahu. Iya. Apa ya kemarin nih ya? Learn. Bukan. I don't know. I'm sorry. Bukan. Nggak tahu. Lupa. Oke lah. Gone. Kayaknya ya gone. Iya benar ya. Gone. Something. Ya maybe.
Kalau gone itu apa? Gone itu kan pergi. Pergi berarti intransitif. Harus ada transitif. Harus pergi. Tidak memerlukan Mana? dari objek. Atau intransitif ya? Intransitif. Intransitif Oh dong. iya iya. Oh iya She's iya. gone. Dia telah pergi kan? Oh iya iya iya. Intransitif. Kalau yang if Good. transitif. Terima kasih Mbak Evi sudah baca, sudah menemukan. Finally you find one. Harusnya saya tebak-tebakan dulu ya. No problem. Seems like you are dukun. Tahu nggak dukun? Duh. Kita muda-muda kayak gini kayak dibilang dukun. Dia mah witches. Kalau dukun itu bahasa Inggrisnya apa ya? Which Kan? apa sih? Kayak penyihir itu. Penyihir. Ya, tukang sihir. Iya. Which aku kasih racun. Which. Which. Jadi pada burik, Beb. Okay, good. And then we learn about predicate nominative gitu ya. Oke, predicate. Apa itu Mbak Istiqomah predicate? Kata kerja. Kata kerja. Nominatif ya. Berarti predicate nominatif ini kita lihat nanti di sini. A tambah A sama dengan 2 gitu. Both sides of the sentence will have equal values. Predikat bilangan ya. Apanya Mbak kamu bilang? Sorry. Apa Evi? Contohnya kita lihat di sini ya. Oke, good. Wait. Mbak Anita di mana? Sudah tidur dia? Enggak. Ada dia. Mungkin dia apa? Tidur aja. Miss. Kalau diem berarti tidur. Iya. Siapa yang diam berarti saya anggap juga tidur diam ya. aja kok. Ben dari tadi Kak Martijah diam aja. Mr. Robert. Enggak, berisik kan, takut mengganggu kalian. Gak enak. Kamu lagi di mana sih, Mbak? Aku nggak enak sama kalian. Bosku lagi di 21 ini loh. Di 21 Shinto itu tahu nggak? Oh, iya tahu. Lagi iya, bukan gedung bioskop loh, 21 yang untuk belanja lagi Iya, yang buat daftarin belanja kartu itu. kreditnya dia. Iya, kartu kreditnya dia kan keblokir. Alhamdulillah. 21 Aima ya. Bukan Aimai. Aimai Yang kan Aimai itu supermarket kayak kecil kan. Soalnya di sini 21 21-nya sama Aimai-nya digabung. Oh, di sini nggak ada Aimai-nya. Di yang satu lagi. No problem. Oke. Mbak Anita, are you still there? Oke, Mr. Robert. Iya. Oke, Mr. Robert sama nggak dengan my father? Yeah, same. Sama kan? Itu kan benar. Sama. Ini tadi yang katakan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Mr. Robertnya 1, my fathernya 1. Itulah predikatif nominatif, oke? Dia harus seimbang ya. Ya, Non sama seimbang. non. Verb sama verb. Gitu. 1 sama dengan 2. Because both sides have equal value, both the subject and predicate nominative must be a noun or pronoun. Berarti ini harus noun ataupun pronoun. Yang mana di sini nounnya? Mr. Robert atau my father? Mr. Robert. My fathernya apa? Pronoun. Noun juga ya. My. Oh iya. My-nya yang pronoun bukan? Kalau pronoun itu kan sudah paham kan? Itu sudah berapa ribu kali itu dibahas. Iya. Iya. They, we. Oh my God. Maaf. Dimaafkan. Oke, sekali lagi. Mr. Robert adalah noun. My father juga noun. Tapi bisa juga pronoun. Artinya yang pronoun ini
Kalau kita ganti Mr. Robin menjadi he, He. berarti he menjadi siapa di sana? Father. He, noun atau pronoun? Pronoun. He itu Pronoun. Pronoun pronoun. itu adalah kata Ganti. Oke, paham ya predikat nominatif ya? Iya. Paham. Predicate nominatif. Oke, mengapa dikatakan predikat nominatif di sini? Predicate nominatif. Coba kita analisis ya. Predicate itu kan sesuatu yang predikat dari kata kerja kan? Iya. Oke, nominatif berasal dari kata nomina. Nomina itu apa? Benda. Kata benda atau noun ya. Iya. Oke. Father itu ada nggak yang dia lakukan? Enggak. Oh, siapa bilang? Berperan sebagai ayah gitu. Iyo. Iya. Peran Seperti sebagai ayah. Oh, Contohnya tidur, apa lagi? engineer. Engineer, gitu kan? Itu tadi, Mr. Robert, berarti dia kata noun yang berfungsi yang di dalamnya tersirat predikatif. Predikat. Oh, iya. Oke, Ima? Iya. Itu dia predikatif nominatif. Oke, predicate adjective. The adjective in the predicate will modify the subject by describing its appearance or condition. For example, the movie was hilarious. Apa itu arti hilarious? Sangat. Itu loh. Hilarious mean what? Hilarious is sangat meriah gitu. Oke, biasanya kamu pakai meriah untuk kata apa? Pesta ya? Pesta. So, please note in your mind when you have a party, you can say and post a status on Facebook. You can say the party was hilarious. Because in the end of this month, people will celebrate what? Christmas. Bukan. Not Christmas, come on. Halloween, right? Halloween. Oh iya. And then you can say the Halloween party was very hilarious. Gitu. Hilarious. Good. Kita lihat di sini movie. Kenapa dia di garis merah ya movie-nya? Jadi predikat adjektif ini adjektifnya di dalam predikat akan memodifikasi subjek. Mengapa dikatakan memodifikasi? Kita lihat. Hilarious tadi artinya apa? Sangat meriah. Meriah. Atau gembira juga bisa ya. Riang juga bisa. Ya. Dia memodifikasi siapa? Si movie. Ternyata kata hilarious ini bisa memodifikasi si movie. Mengapa dikatakan bisa memodifikasi gitu? Karena dia menerangkan si movie tadi. Kalau tidak ada kata hilarious, kita nggak tahu movie-nya bagaimana. Benar atau salah? Benar. Itulah adjektif. Hilarious ini adjektif nggak di situ? Adjektif. Gitu ya. Oke. Movie. Mengapa dia mengindikasikan predikat? Itu kan subjek itu tadi yang tidak dipelajari di SMA. Because movie ini apa kerjanya? Mengapain kerjanya movie? Menayangkan. Good, very good. Okay, now you understand this very well. So I'm glad. Oke, jadi kita lihat di sini lagi the linking verb acts as a connector between the adjective and the word it modifies in the subject. The linking verb di sini siapa di sini? Linking verb. Kalau dikatakan linking verb itu apa? Menghubung. Iya. Yang menghubungkan. Linking verbnya di sini adalah was kan? Iya.
Is juga linking verb loh ternyata is. He is a baby. Is-nya di sini apa? He is a baby. Is linking Iya, verb. is di situ linking verb. Iya. Wait. Yeah, wait. I will wait. He is a baby. Is-nya di sini apa? Linking Verb. verb. Jadi ternyata is apa lagi setelah is? Setelah to be lagi banyak to be. Is apa lagi? Is was Are. were are Banyak Banyak. Are. were. Itu adalah termasuk verb, oke? Oke. Jadi kalau dikatakan is itu termasuk nggak to be? Iya. Nggak verb? Iya. Namanya. Jadi jangan pernah kamu katakan I am go pusing. Nggak boleh. Karena M termasuk apa? Thinking what? Babe. M termasuk apa tadi M? He is, are, am, where, was. Itu apa? To be. Iya, to be. Oke. The other. Verb kan? Oh, verb. Tepatnya linking verb. Linking verb. Jadi kalau kamu katakan I am go, ini berapa verbnya di sana? Dua. Dua. Pusing. Yang benar itu apa? I go. go. No, I am. go. Gitu I kan? go. Kalau enggak, I'm going. Beda Hmm. pemakaiannya. I am going. Karena going ini tidak verb lagi, tapi apa? Itu am. Going itu kan apa sih? Ini dia kata kerja. Ini kan jiran namanya kan? Kata Oh, kerja jiran. yang Jiran, bukan jiran, tetangga sebelah. Jiran. tetangga. Orangnya loh. Kata kerja yang dibendakan. Salam kenal, Mbak. Kan udah 4 minggu, Beb. Iya, tapi nggak pernah kenal. Nggak pernah halo. Oh, jahat. Nggak pernah bersuara, Mbaknya. Iya. Oke, preposition. So we'll learn now about preposition. What does it mean preposition? Preposition adalah apa itu? Kata ketera. Kata depan. Kata depan. Iya. Oke, untuk melengkapi kata selanjutnya atau objek. Oke. Mbak Istiqomah, kamu baca dulu example-nya di sini. Example. She drove to the store. Apa arti drove di sana? Mengendarai. Iya. Iya, itu berasal dari kata drive kan? Iya. Drive. Oke. Dia berkendara ke the store gitu. Kemana tadi? Ke 21 ya? Di Sinchu. Iya. Mas bukan pintu. Ke 21 dia kan? Oke. To di sini sebagai apa? Preposition. Oke. Ada banyak jenis preposition. Iya. Coba kamu sebutkan. To, with, for, In. On, at, at, ya, from, Terus banyak lah. How about, along. Bisa nggak along? Bisa. Bahasa Indonesia itu along. Along teman saya. Along itu apa? sepanjang. We During. walk along the river. During juga ya. Yeah, during. How about through? THROUGH. True. True. Oh iya. Oh, true. Oh, iya. Many, right?
How about into? Into juga. He got into the car. Bisa kan? Bisa Iya. into. I'm sorry. Dimaafkan. Sir. Sheshe. Kita lihat di sini. Oh, oke. Ya, matang sih. Sabar, Ber. Wow. Enggak, itu aku lagi ngomong sama dia bangun. Into the car. Oke. Apa artinya he got into the car? Iya, masuk. Ke mobil. Dia masuk Jadi mobil. supaya English kamu lebih ala-ala gitu ya, kamu pakai ini. Got. Masuk itu got into. Got into. Oke. Iya. I got into home and I saw my boyfriend there and I was shocked because he was apa? Dengan perempuan lain. He was another. Yeah. He was, you name it, okay? You name it. Oke. Gitu dia. I got into gitu ya. Oke. Biasanya Mbak Anita setiap hari Minggu kemana? Ke aula kan? Jalan-jalan. Kabur dia mah. Nggak tiap hari Minggu aja. Hari biasa Ke aula juga dia biasanya ya. Di TMS. I got into Taipei main station gitu kan? Iya. Saya tahu kamu selalu di sana. Ada mata kuda. Soalnya kita kan berdua sering di sana. Masa kamu? Waduh. Aduh. Ngapain? Hayo ngerumpi ya. Ada deh. Iya. Hati. Oke. Paham ya di sini ya Mbak ya? Paham. Kemarin sudah ada juga saya kirim di grup ya, sebagian kan? Ada. Oke. Jadi preposisi itu banyak juga, ada jagonya juga, to juga termasuk, atau bukan to ke ya, sorry, ini huruf besar kan? To, and then towards ini apa artinya? Terhadap gitu. Terhadap. True. Terus apa lagi? Across, tahu nggak across ini? Ya, melewati kayak menyeberangi. Menyeberang. Ternyata across juga termasuk preposisi. Menyeberang apa biasanya? Across the itu jalan atau lautan atau yang kayak gitu kan. Over. And then we have along. And then we have in. What else? On. What else? Into. Udah. At. You have another one? Masih ada dan lainnya. From. Okay. With. With. And etc. Of, right? Ya, of. About. So many. Iya, banyak banget ya. Beside, how about beside? Yes. Beside. Under, yes. Not underwear, ya. Okay. And etc. You name it. You can search it. You can observe it on internet. Inilah preposition ya. Jadi preposition ini kata depan untuk menjelaskan kata berikutnya. Atau objek. She drove to the store. How about of? Make one sentence. Of. Please. Of. What kind of food that you like? Boleh nggak what kind of food you like? Yeah. One kind of food you like. You know what? What kind of food I like? Tofu.
Makanan busuk. Apa kemarin busuk yang kita pelajari? No. Busuk. Makanan busuk. Apa itu? Lupa kan? Oh my God. Apa kemarin? Makanan busuk spoil bukan? Spoil. Not spoil, the other one. I told you Apa ya? last week. Start from R. Sukses. R. OTTI. Oh my God. Emang kita enggak loh? Minggu lalu ada yang kita verb, yang verb itu yang disengaja, Ya, tidak ada. sengaja. Ya, yang Ada. aku ingat. Ada, Mbak. Ada, Mbak. Dasar lu. Kemarin kamu tidur kan? Ya namanya Dia tidur. Rotten food. Oke, I like rotten food ya. Jadi kalau Kak siapa yang suka nasi busuk di sini? Makanan busuk. Oke. Bilang spoiled ya. Karena spoil itu kenapa? Kalau spoil itu dia kayak apa ya? Rusak ya, makanan rusak. Iya, yang rusak begitu. Dan spoil juga bisa manja kan? Manja ya, aku manja banget Manjalita sama ya. kamu. Okay, good. And after preposition, we learn about postposition. Berarti post, we have pre, and then we have post, gitu ya? Yep. Oke, Post berarti itu itu yang lawan tertunda katanya ya? gitu. Cuman ini jarang sih di analisis dalam sentence begitu. Okay, in many head final languages, for instance, Urdu, Bengali. Urdu itu kayaknya di India kali ya, nggak tahu. Bengali, Korean, Tamil, Turkish, Hindi, and Japanese. Ada nggak yang tahu di mana Urdu? Di mana ya Urdu ya? Urdu. Ini kan satu ilmu sama. Oh ya kan India benar. India. Iya kan? Oke, jadi India itu they have rich languages, you know. India itu banyak sekali bahasanya, same as Indonesia, ya. Bengali, Korean, Tamil juga di India kan? Iya, Tamil Nadu. Turkish, Hindi also India, and Japanese. The words of grammatical function come after. Ini yang harus kamu pahami. Come after. What does it mean? Come after. Datang setelah. Datang setelah ataupun digunakan muncul setelah. Not before. If the sentence with the datangnya verb is not belakangan gitu, before is munculnya pre, belakangan. Iya, tidak, bukan sebelumnya. Such words are the commonly called postposition. Ya kan? Example. Di dalam bahasa Japanese ini banyak sekali katanya itu apa? Postposition. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. 3 minutes before. Yang mana di sini postpositionnya? Before, right? Before ini menjelaskan apa? Minutes. Apa arti before di sini? Setelah. Gitu kan? Belum lah. Ya, boleh nggak? Sorry. Sebelum ya. 3 menit 3 menit sebelum. 3 menit sebelumnya. Tapi sebelum ini diletakkan after minutes kan? Iya. One sentence please. Postposition. Anybody home? Lagi mikir. Halo manusia. Mikir di home. Oke, saya buat 1 ya. Awas kalian nggak bisa buat 1. Awas. Kok nggak bisa ditulis? Wih. Sabar. Ayo, semangat. Saya buat 1 ya. 2 juga boleh. 1 aja. Boleh.
Jangan pelit dong. Iya. Nice. Aku tidak punya teman loh. Coba baca yang kuat-kuatnya sekuat-kuatnya Mbak Anita. My life afterwards. Apa artinya itu? Hidupku afterwards. Gak tahu. Aku setelah ini. Hidupku setelah ini. Setelah ini atau setelah itu? Hidupku setelah ini. Yang mana di sana post positionnya? Afterwards. Afterwards, ya kan? Iya. My plans after that, ya kan? Jadi after Emang that harus selalu adalah menggunakan kata after? bukan harus after sih, pokoknya dia menjelaskan Sesuatu yang terjadi setelah itu, setelah ya. bukan harus setelah, tapi menjelaskan, tapi ditempatkan setelah kata yang kita mau intinya gitu. Oke. There are lots of examples of postposition. Ayo, kalau nggak boleh nanti kita nggak kita lanjut ya. Aduh. Ayo, Dang. 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 Pakai before kayak gini. Jangan lagi kata pakai before. Yang Boleh nggak dong. after? Oh, not only after. Masih. Itu apa? Bye. Oh. Bye. Long time ago. Di sini post positionnya. Ago. Ego, sudah tahu kan? Iya. Itu pakai go boleh? Ago atau go? Ago. Go. Bukan go I lah, went long to time Taipei go. Mana ada 2 long years time go? ago. Over ago. Boleh nggak? Apa yang tadi Mbak kamu bilang? Over ago. Over ago. Apa artinya itu? Kata. Lebih kan M-nya. Lama. Over ago. Over ago. A little bit strange, right? Overtime yang ada kan? Oh iya. Overtime. Jadi overtime. Jadi time di sini. Overtime lembur. Ya, lembur atau mungkin juga apa ya? Kelebihan waktu gitu ya. Jadi time di sini adalah sebagai postposition. Menjelaskan ini kan, paham ya? Coba sekali lagi, Sir, jelasin position aku agak ngeblank. Preposition itu kan ditempatkan di sebelum gitu kan? Itu. Yeah. Kalau postposition setelah. Nah, setelahnya kan contohnya setelah kata yang kita sorotin begitu. Contohnya I went to Jakarta. Jakarta long time ago. Berarti time, long time kan? Kita menjelaskan long time di sini kan? Iya. Buat di sini. Kalau misalnya saya tidak buat ago, ada nggak artinya nih? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ego adalah position. Diposisikan setelah kata yang dituliskan. Iya, Pak. Iya. Oke, thank you, Sir. Good. Oke. Sampai jam 1 ya nggak terasa. Wow. Oke. Nggak apa-apa. Form and function. Ini sudah sering dipelajari
di buku ya. Jadi saya nggak perlu pelajari banyak ini. SPO, subject, predicate, object. Udah tahu ini ya? Iya. Oke, kita skip ini. And then noun phrase versus adjective phrase ya. Noun phrase versus adjective phrase. Kita lihat di sini. What is noun phrase? Noun phrase ini apa? Basically a phrase that acts as a noun. Berarti kalau bahasa Indonesia kan apa ini Mbak Ivy? Apa? Noun phrase biasanya itu sebuah frasa yang berfungsi sebagai kata benda. Maksudnya Iya, noun. benar. Gitu ya. A noun phrase typically includes a pronoun or a noun and its modifiers. The main word or head in a noun phrase is a noun or a pronoun. Gitu. Kita lihat. They bought a new house. A new house adalah noun phrase. Kenapa? Ya kan tadi new house. Itu kan apa sih? Barunya Iya. itu apa sih namanya? Kan udah kata, kumpulan kata kan Iya. itu new sama house. New dan Kalau house. noun, kalau New dan new house. kan adjective. Adjective yang menjelaskan sih. Oh, Noun. Oke. Modifiersnya siapa di sini? New. New, good. Oke. Paham ya? Kita lanjut karena waktunya kita terbatas. Adjective phrase. Adjective phrase refers to a phrase that modifies a noun. It builds upon an adjective which functions as the head word of the phrase. For example, she seemed extremely pleasant. Mbak Anita, apa artinya ini? Dia terlihat sangat pleasant. Seemed, apa artinya seemed? Seemed. Terlihat kan? Kelihatan, ya. Kelihatan. Dia kelihatan sangat menyenangkan. Yang adjective phrase di sini apa? Extremely pleasant. Coba kita analisis dulu dia. Mengapa ya? Begitu. Ya. Oke. Dia katanya memodifikasi noun. Ya. Siapa di sini noun? Pleasant. Pleasant itu artinya apa? Menyenangkan. Pleasant kan nyaman, berarti adjektif. Itu semuanya adjektif aja. Oke. Salah semuanya ya. Pleasant ini adalah kata Sifat. Nyaman Yang kan? nounnya siapa? Si-nya kan? Oh iya sih. Wait. Kan ini kan? Extremely pleasant. Si-nya kan? Oh iya. Here. Right? Benar atau benar? Benar. Kan gitu. Coba yang ini. Yang nomor 2. Mbak Anita baca lagi Mbak Ayo. You are much quicker than I. Artinya apa? Kamu lebih cepat daripada aku. Berarti much quicker-nya di sini adalah adjective phrase. Iya. Yang memodify you ya. Iya, memodify you dia. Artinya yang disorotin kan di sini kan you kan? Iya. Kamu loh much quicker than I. Kamu. Siapa yang much quicker-nya? Ya you gitu. Itu artinya memodifikasi di sini. Yang extremely pleasant siapa di sini? She. She. Good. Oh iya. And then adverb phrase.
Adverb phrase refers to a phrase that often plays the role of telling us when, where, why, or how an event occurred, in which the adverb functions as the head word of the phrase. Examples, we are expecting him to come next year. Ini paham lah ya adverb phrase ya. Apa adverb itu? Keterangan. Keterangan. Yang mana di sini mengatakan keterangan? Next year. Waktu. Oke. Pokoknya keterangan kan next year. Next year di sini keterangan apa? Waktu. Oke. He ran very quickly. Very Keterangan. quickly. Keterangan apa itu? Sifat. Keterangan sifat. Apa ya? Oke. Oh, sifat. Keterangan apa? Very quickly. Sifat ya. Frekuensi. Frekuensi. Enggak, bukan frekuensi, Ding. Sifat benar. Sifat. Ya, sifat. Oke. Ini paham ya sampai di sini ya? Iya. Banyak kan keterangan cara, keterangan alat, keterangan waktu, keterangan tempat. Oke. Iya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kayaknya lebih banyak daripada Inggris. Iya. Kalau nggak salah. Ya. Oke. Very quickly. Oke, selanjutnya kita juga punya di sini ditransitive. Apa itu ditransitive? The pattern is subject, verb, indirect object, direct object. Berarti berapa objek di sini? Dua. Berarti kalau ada dua objek itu namanya ditransitive. Contoh, the man gave the kid a red balloon. Yang mana di sini indirect object? Kid. The kid. How about direct object? Red balloon. Yeah, a red balloon, gitu ya. Oke, the second. My mother took me to the dentist. Yang mana di sini indirect object? Me. Me kan? Me. Yeah. To the dentist apa? Direct Object. object. Dua objeknya. Itulah ditransitive, oke? Oke. Bisa. Okay, imperatives. Imperatives, I don't think so. You don't understand about this one because it occurs in your daily activities such as go away. Gitu ya. Imperatif itu kata apa itu? Kata perintah. Kata perintah. Ya? Ya. Oke, bisa dia like giving a direct or order or command or giving a warning or prohibition, or giving advice, and then giving instruction or request gitu. Please don't go. Please reconsider. Watch out. Don't touch me. Gitu. Ini paham lah ya? Iya. Ini tidak perlu saya jelaskan. Siapa yang tidak paham nanti silakan teks saya. Oke. The other verbs group. Oke, tense in English. Jadi sebenarnya tenses di dalam bahasa Inggris itu hanya ada dua, benar nggak? Iya. Bisa kamu bilang salah. Oke, saya hargai itu. Itu kamu pelajari ketika di SMA. Beda lagi kalau kamu mahasiswa sastra Inggris. Katanya tenses dalam bahasa Inggris itu dua. Oke, setuju. Bisa kamu bilang 3, oke, benar. Bisa kamu bilang 16, itu benar. Oke? Mengapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya kamu belajar tenses yang nggak perlu kamu pelajari 16-16-nya itu. Benar nggak? Iya. Yang perlu itu adalah present, apalagi? Past, Future. dan future. Future. Karena ini yang paling umum kan? Iya. Makanya saya katakan 3 tenses dalam bahasa Inggris. Gitu. I went last week. I went to bla 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 last week. Itu past. I go to the market today, present. I will go to your home next year. Past future kan? Future. Itu aja 3. Tapi kalau dibagi-bagi lagi bisa jadi 16. Oke. Di buku ini dikatakan tenses ini di dalam bahasa Inggris hanya terdapat 2. Benar atau benar? Kita benarkan aja biar senang dianya kan? Mengapa seperti itu? Karena tenses itu hanya berasal dari present dan past. Present yang terjadi pada waktu sekarang.
Sekarang ini pas, makanya dikatakan the other verbs group. Ya, tidak bisa kita salahkan mereka. Oke. Mengapa tidak future begitu? Karena future ini mengindikasi other ways by using auxiliaries. Auxiliaries. Apa itu auxiliary? Pas. Ayo. Kata kerja bantu bukan? Kata kerja bantu bukan? Oke. Auxiliary itu dia kata kerja bantu yang membantu. Membantu apa? Membantu verb atau mungkin membantu adverb yang gitu ya? Oh. Contoh auxiliary verb ini apa contohnya? Auxiliary. Ada auxiliary verb, ada auxiliary, banyak jenisnya sih. Contohnya been. Benar nggak? Iya. Been. Sorry. Contohnya ini adalah been. Ini berasal kata be kan? Be juga termasuk apa lagi? Am. Banyak tadi sudah kita pelajari. Was. Where. Ada lagi dia termasuk would. If there is no rain, I would not go to your home. Itu kan? Would. Jadi tenses dalam bahasa Inggris itu hanya 2. Secara garis besar gitu, secara garis besar ya. Tapi nanti kalau ada soal ujian, berapa tenses bahasa Inggris 2 kamu bilang? Siapa gurumu? Jangan bilang saya ya. Itu keterlaluan. Lah kan yang ngajarin gitu. Artinya tenses ini secara garis besar Kita nggak boleh bohong, nggak boleh jujur. Hanya ada 2. Karena kalau yang future dan past participle dan lainnya itu dibantu dengan auxiliary ya. Auxiliary. Iya. Oke. Termasuk juga seperti apa ya? Has. Termasuk juga seperti did. Ya kan? Oke. Terus kamu tahu nggak pemakaian kata do? Gimana tuh? Adu? Do you love me? Gitu ya. No. Sekali. Ya benar. Coba tidak kata tanya, coba. Do I? Tidak kata tanya, do I. Itu sudah kata tanya. Yes, Sehat? I do. Yes, I do. Gimana kalau penekanan? Do you hear me? Kayak gitu ya. You hear me? Contohnya gini. Enggak ini. Kalau do ini verb enggak? Verb. Oke. Ini tadi ya. I am it. Salah atau benar? Salah. Enggak boleh kan? Karena am tadi verb kan? Iya. Oke. Kalau do verb enggak? Verb. I do it. Bisa enggak? Bisa. Kenapa bisa satu enggak? Karena Tidak tahu. That's language. Do di sini adalah pengecualian ya. Karena do itu dia berfungsi sebagai auxiliary verbs yang menegaskan. Contohnya kamu marah. Kamu lagi apa? Makan. I eat. Bla bla bla. Kamu makan. I do eat noodle gitu. Jadi aku makan mie loh gitu kira-kira. Oh ya. Bisa ya? Oke. Jadi ini dia penggunaan kata do karena di buku juga ada itu ya, do di situ ya. Bagaimana kamu menggunakan do? Tapi kalau menggunakan do dan does saya pikir kamu sudah paham semuanya ya. She does, he do nggak boleh. He does gitu ya. Ya. Okay. Tapi kalau kamu katakan do ditambah verb one itu dia yang menegaskan.
Cool. Oke, modal auxiliary ya. Contohnya, modals ini help the main verb express special meanings like ability, permission, etc. Contohnya, he can drive. Yang mana di sini yang modal? Can. Can. Iya, can kan? Oke. Don't use infinitive with modals. Apa itu arti infinitive? Kayak tuh itu Pak. Lupa. Ya lah kalau kayak gini lupa. Infinitif. Ya, apa ya? Yang pakai tuh bukan. Infinitif itu bentuk dasar dari kata Kata kerja. kerja. Infinitif bentuk dasar kata kerja. Contohnya kita lihat di sini ya. Don't use an infinitive with modals. Modals ini tadi yang mana tadi? Can. Can. He can go. Not he can to go, gitu ya. Iya. Oh, Berarti infinitif ini juga termasuk, nanti bisa kamu ulangi lagi ya apa itu infinitif ya, karena kan kita nggak punya waktu lagi kan. Nanti minggu depan saya tanya kamu apa itu infinitif, oke? Iya. Kita diskusikan minggu depan, oke. Don't use the auxiliary do, does, or did. Can you swim? Not do you can swim, ya kan? Do you can swim? Itu salah ya, Sir. Itu salah. Do you can. Tapi bisa nggak kamu bilang do you eat pork? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena di sana tidak ada di sana can-nya Auxiliary. yang berfungsi nggak sebagai modal kan? Iya. No, I don't eat pork gitu. Terus kalau misalnya kamu bilang, do you swim? Itu artinya jadi apa? Apakah kamu Ya, berenang? apakah kamu sedang Apakah berenang? kamu sedang melakukan berenang gitu ya? Iya. Nah, tapi kalau kamu mengatakan bisakah kamu berenang, kamu bukan mengatakan do, tapi can. Ya kan? Iya. Can you? Oke. The form, the negative. Put not after the modal. Oke. Saya tanya aja dulu ya. Jenis modal dalam bahasa Inggris apa aja yang kamu tahu? Can. Jenis modal dalam bahasa Inggris. Also. Can, could, must. Oh iya, must. Shall ya. Shall, S-H-A-L-L. Should, will, would, ya kan? Might. Benar. May, might, have to. Itu dia modal kan? Iya. Oke. Oke. Kalau infinitif ini dia kebanyakan jenisnya adalah to. Ya, to. Iya. Bisa nggak contohnya kamu bilang gini? I will lock the door to prevent, apa bahasa Inggrisnya pencuri? To prevent the thief come. Bisa nggak? To prevent. Jadi to di sana adalah infinitif. Jadi infinitif ini adalah menambahkan to sebelum verb, oke? Bingung atau tidak? Bingung. Oke.
He can to go. Mana di sana infinitif? To. To. Can apa di sana? Can. Modal. Modal. Bisa nggak kamu gunakan modal tambah infinitif? Nggak Tidak. bisa. Jangan pernah, oke? Oke. Itu aja intinya. Oke. He can go. Oke. Selanjutnya primary auxiliaries ya. Ini sudah paham lah menurut saya ya. Yang perfect ya kan? Perfect aspect artinya perfect aspect ini apa artinya perfect di sini? Sempurna. Sempurna. Berarti ini dia sudah atau telah ya? Ya. Makanya present perfect tense itu dia yang sekarang sampai apa itu present perfect tense? Kejadian yang present perfect yang sekarang sampai di waktu yang akan datang gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah perfect tense, dia biasanya menggunakan kata has atau had gitu ya. Ditambah dengan verb 3. Oke. Had finished artinya adalah telah gitu ya. Telah. Progresif. Progresif aspek di sini kalau dikatakan progres apa artinya, Mbak? Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Gitu ya. Itu biasanya dia menggunakan verb ing ya. Giving, working gitu. Oke. Sudah hampir jam apa ya? Do. I like banana. Benar nggak ini kalimatnya? Benar. I do like banana. Ini tadi benar nggak? Benar. Nah, ini menggunakan kata do kalau dia mengatakan penegasan. I do like Anita. Anita doesn't like you. Oh, thank you. Jelek banget sih kamu, Beb. Oke, inilah bagaimana menggunakan kata do tadi. Ada nggak, Mbak, pertanyaannya? Tidak. Oke, diulang aja ya. Saya yakin kalau kalian ulangi pasti bisa lah. Iya. So a little bit confusing, but I believe that if you... Mengapa juga saya... Sebenarnya gini ya, kalau saya juga sebenarnya disuruh mengajarkan kayak tenses segala macam, saya kadang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena mungkin because I'm not English native speaker, tapi saya kadang itu mengerti itu salah dan benar gitu, tapi saya nggak bisa mengungkapkannya. Jadi kalau kamu sudah ada di fase itu berarti kamu sudah bagus lumayan gitu. Oh. Contohnya begini, I can to go to market. Ini I can to go to market. Mungkin artinya ini apa? Saya dapat pergi ke. Ini kesalahan orang Indonesia selalu. Saya bisa pergi ke pasar, gitu kan? Iya. Oke, kamu mungkin nggak bisa menjelaskan ini infinitif, ini apa, ini modal. Kamu nggak bisa, tapi kamu ini salah. Kamu tahu ini salah kan? Iya. Kalau kamu sudah ada di fase ini, kamu sudah terkatakan medium gitu. Oke, jadi saya harap kamu sudah berada di fase ini. Ketika kamu membaca kalimat, kamu tahu itu janggal dan kamu bisa memperbaiki, tapi kamu tidak bisa menjelaskan, itu sudah bagus. Begitu. Oke? Oke. So, do you have any question for today? Meeting? No, sir. If no, direkam atau tidak? Lupa ngerekam lagi. saya rekam sih. Cuman kalau kalian mau minta secepatnya, minta aja ke PP Elemennya ya. Tapi mungkin besok saya upload karena ini besar banget ini apanya. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Insya Allah saya upload ya. Iya. Oke, terima kasih untuk datang. Thank you for coming to our class. See you next week. And maybe in the end of our class in meeting 8, right? Right. I will invite one teacher to explain you about our lessons. Okay. Yeah, he is from Taiwan and his English very well. And he graduated from National Taiwan Normal University and will explain you something about linguistic and you can have a discussion with him if he can join. Okay. Thank you for coming. Selamat belajar untuk pertemuan selanjutnya. Bye-bye.
Bye-bye, sir. Ya. Bye. Bye-bye, guys. Bye juga guys. Nanti kan ketemu lagi.